Oke teman-teman, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang model atau pembelajaran komparatif. Apa sih pembelajaran komparatif itu? Nah, pembelajaran komparatif itu suatu pembelajaran yang menggunakan sistem pengelompokan yang per kelompoknya itu terdiri 3 sampai dengan 5 orang peserta didik yang bersifat heterogen. Nah, heterogen di sini bermaksud dalam suatu kelompok peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda-beda, seperti jenis kelamin, etnik, ataupun tingkat kemampuan akademik dari peserta didik itu tersebut. Nah, jadi dalam model pembelajaran komparatif itu tadi ada beberapa metode yang bisa diterapkan oleh seorang guru. Yang salah satu metode yaitu metode jigsaw, di mana metode ini mengharuskan seorang guru mengkondisikan suatu kelas atau membentuk suatu kelas menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok ini disebut juga dengan kelompok asal. Kelompok ini terdiri dari 3 sampai 6 anggota. Nah, jika sudah terbentuk kelompok asal ini tadi, maka dibagi lagi menjadi kelompok ahli, di mana kelompok ahli ini berasal dari masing-masing kelompok berkumpul dan berdiskusi sesuai keahliannya masing-masing. Dan kelompok ahli ini akan kembali lagi ke kelompok asalnya itu tadi untuk menyampaikan hasil dari diskusi yang telah sama-sama didiskusikan oleh kelompok ahli itu tadi. Dengan informasi-informasi yang telah didapatkan dari kelompok ahli yang lain, maka akan disampaikan kembali ke kelompok asalnya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi murid-murid anak-anak sayang Bapak ini. Pagi, Pak. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Sudah makan? Sudah sarapan? Sudah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Firman pimpin doa. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Menurut percaya masing-masing, berdoa dimulai. Ya, kita sebelum memulai pelajaran kita absen terlebih dahulu. Dari huruf alif, Ananda Mutia. Sebelum memulai pelajaran, Bapak ada sedikit motivasi mengutip kata-kata dari Ali bin Abi Thalib. Katanya, jalanilah kehidupan, tapi jangan biarkan kehidupan masuk ke dalam dirimu. Ya, sebelum lanjut Bapak ke materi selanjutnya, materi hari ini, kira-kira ada yang masih ingat nggak teman-teman nih sama materi minggu lalu? Ada yang masih ingat nggak? Betul, tentang toleransi. Toleransi, bagaimana kita cara hidup toleransi, karena kan kita hidup berdampingan dengan tetangga kita, baik yang muslim maupun non-muslim. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang, ada yang tahu? Bisa nebak Bapak kasih selamat. Ada yang tahu? Nih, ngomong begitu. Kabur, Pak, kabur. Sikap tercela atau akhlak tercela. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Bapak harap anak-anak semua ini dapat mengaplikasikan atau mengimplementasikan dari pelajaran hari ini. Yang pertama, mengetahui pengertian dari sifat hasad, foya-foya, dan gerilya. Dan kedua, yang kelima, mengetahui cara menghindari sifat hasad, foya-foya. Ya, kita hari ini akan membahas tentang sikap tercela atau akhlak tercela. Ada yang tahu nama lain akhlak tercela? Ya Pak, sikap tercela itu adalah
akhlak tercela atau perilaku yang tidak baik. Ya, Saya, Pak. selanjutnya. Oke, apa? Sikap tercela itu kebalikan dari sikap terpuji, Pak. Nah, sikap tercela itu yang dibenci sama Allah, Pak. Ya, bisa di next. Jadi kita hari ini akan belajar 3 materi tadi dengan model pembelajaran atau teknik pembelajaran cooperative learning. Jadi cooperative learning itu, jadi teman-teman Bapak semua ini akan dibagi 3 kelompok sesuai tadi 3 masalahnya atau 3 temanya. Nanti teman-teman sudah dibagi 3 kelompok, Bapak tunjukkan terlebih dahulu 3 orang yang sekiranya bisa menjadi pemimpin atau yang mengepalai kelompok-kelompok tersebut. Sampai sini paham? Paham. Oke, bagus kalau paham. Selanjutnya Bapak akan bagi kelompok. Bapak akan kasih kalian waktu sekitar 15 menit untuk kalian mencari materi. Selanjutnya 15 menit lagi untuk kalian menulis materi. Jadi kalian saat per individu cari dulu materi. 15 menit ke 10 menit. Setelah itu kalian tuangkan dalam kertas yang nanti akan Bapak berikan. Setelah dituangkan baru kalian berdiskusi dengan kelompoknya selama 15 menit. Setelah itu akan ada sesi semacam workshop. Jadi kalian berkunjung ke kelompok-kelompok lain untuk dijelaskan. Jadi ada 2 yang bertahan untuk menjelaskan materi kalian. Ada sisanya bergerak ke kelompok-kelompok lain untuk mencari materi dari kelompok lain. Oleh karena itu Bapak bagi-bagi tugas. Ya, waktunya sudah habis. Jadi sesuai yang Bapak beritahu tadi, kalian mencar ke kelompok lainnya. Karena sudah selesai, habis waktunya, kelompok yang tadi kembali ke kelompoknya masing-masing untuk menjelaskan ke teman-temannya yang belum dijelaskan tadi. Saya tidak ikut. Ayo, kita bersama bergerak. Menyimpulkan materi hari ini, silakan. Ya, silakan Bapak. Ya. Ya, selanjutnya kelompok Kak Firman. Siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Naila. Iya, Pak. Jadi kesimpulan utama dari hari ini mengenai akhlak tercela. Akhlak tercela merupakan kebalikan dari akhlak terpuji. Nah, jadi tadi yang sudah dibahas ada 3, ada hasad, foya-foya, riya, di mana 3 akhlak itu merupakan akhlak tercela yang kita harus jauhi gitu. Karena itu memudaratkan kita gitu, sehingga kita kalau bisa menghindari dari sifat-sifat yang tadi seperti itu. Ya, untuk kesimpulan hari ini tentang akhlak tercela yang sudah dijelaskan tadi tentang riya, hasad, dan foya-foya.
Karena akhlak tercela itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman harus menghindari itu dengan memilih lingkungan yang baik, memilih dengan pergaulan teman-teman yang baik. Dan juga teman-teman harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak-anak bapak ini ada yang menggunakan akhlak colongan. Oke? Sekian pelajaran hari ini. Selanjutnya akan ada tugas PR di rumah untuk menghafalkan surat tentang bermegah-megahan. Apa itu surat Al-Muzammil? Nanti kalian videoin, kirim ke grup WA. Oke? Mungkin cukup sekian dari saya. Sebelum diakhiri kita doa bersama. Kita membaca doa kafaratul majlis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.